langsung aja aku mulai. Kelihatan jelaskah gambarnya IHSG ini? Kelihatan jelas nggak? Jadi dua garis ini sangat krusial sekali di angka 6585 dan juga 6760. IHSG bakalan zigzag antara range sini di antara 6585 sampai 6760 ini gitu. Nah, terus yang menarik nih guys, tadi aku refresh dulu, nggak keluar toolsnya di sebelah. Ya, ini yang menarik, dia ngebentuk pattern double bottom. Nih, dia ngebentuk pattern double bottom nih, IHSG-nya. Terus lagi nguji resisten 6760 ya. Cuman jangan senang dulu nih, belum berarti terus dia double bottom terus jadi breakout naik gitu, enggak gitu ya. Kita masih wait and see dalam range sideways itu. Nah, IHSG hari ini naiknya lumayan 1,15%. Ini didorong oleh saham tech. Ada MTech naik 4,8%, kemudian Bukalapak 4,6%, Arto 1,5%, GoTo 1,3%, dan juga saham komoditas batubara dan metals. Jadi muter-muter nih sekarang terakhir ini saham komoditi, batubara, metal, CPO ini udah mulai aktif terus, muter-muter di situ terus. Cuman aktifnya tuh belum sampai naik yang kencang banget gitu ya, tapi penurunannya udah sangat banyak sekali. Jadi tadi kita juga memutuskan untuk ada trading beberapa saham komoditi. Contohnya kita tadi masuk United Tractors, Gosco, dan juga ya dua dari komoditi itu. Ada saham lain dari sektor properti, ntar aku akan bahas juga ya. Jadi ada yang menarik dari sektor properti tadi. Oke, sekarang aku akan mulai dulu dari saham teknologi. Yang pastinya teman-teman penasaran dong ya, saham teknologi ini kapitalisasinya cukup besar. Jadi kira-kira gimana sih saham teknologi ini, udah boleh belum untuk buy on weakness? Nah, ini GoTo kemarin sempat jatuh lumayan dalam, lumayan signifikan. Hari ini candlenya kayak spinning top kayak gini. Nah, kalau kita mau tahu nih ya, hari ini volumenya kan tinggi. Volume tinggi ini sebenarnya tinggi pas beli atau tinggi pas orang-orang jualan sih? Kita bisa lihat di intraday-nya. Nah, aku lihat di intraday 5 menitan, ternyata tuh dia banyakan hijaunya, banyakan tingginya tuh pas hijau. Artinya tuh banyakan tinggi tuh pas dia tuh lagi dibeli, lagi diborong gitu. Jadi sebenarnya hari ini di GoTo tuh bull and bear lagi bertarung dan kayaknya tuh menangan si bullnya gitu ya. Meskipun candlenya masih spinning top kayak gini, ini nih masih bukan spinning top deh, apa ya di bawah ya, nama candle nggak begitu penting, tapi yang penting bisa baca secara visualnya. Nah, ini di tengah-tengah bodinya ini artinya bull and bear-nya sama kuatnya, sama imbangnya kuatnya gitu. Cuman kalau dilihat secara intraday sebenarnya ini ada tanda akumulasi secara jangka pendek gitu. Cuman benar-benar kayak jangka pendek banget ya. Jadi sifatnya pantulan jangka pendek aja. Jadi MTrade juga tadi nggak masuk gitu. Kira-kira untuk yang saham GoTo-nya. De Krueger 22 katanya hanya Akra yang bikin portfolionya langsung hijau. Ntar kita bahas Akra. Oke, MTrade ada masuk di Akra juga. Sekarang kita coba lihat dari saham sektor teknologi yang lainnya nih. Ada MTech nih ya. Ada MTech. MTech nih udah naik 4 hari berturut-turut. Ada yang nanya, GD nanya, Harum gimana? Sabar ya, ntar kita bahas ya. Nah, MTech ini sejak dia breakout dari 1700, sebenarnya ini cukup kuat nih. Breakoutnya tuh cukup kuat ya, dan dia berpotensi untuk menuju ke level berikutnya di sekitaran level 1900 atau 1910 untuk MTech ini. Terus masih bisa naik, cuman kayaknya udah agak telat kalau teman-teman mau masuk sekarang ya. Dan ini bekas downtrend banget, jadi kayaknya tuh bakalan level 19 sampai 2000-an ini bakalan banyak yang profit taking atau mengurangi posisinya karena waktu itu ini bekas gap down, nyangkut, banyak yang nyangkut gitu. Ya, terus kemudian aku mau bahas untuk saham Bukalapak yang hari ini naik 4,6% dan menjadi salah satu pendorong IHSG naik juga gitu. Out of topic dikit ya guys. Tiba-tiba aku teringat satu makanan enak banget di Solo, namanya sosis telur. Warnanya kuning gitu, kebayang, nggak tahu kenapa, besok beli deh. Oke, SSMS ntar ya, aku bahas ntar ya. Ini Bukalapak hari ini tadi naik volumenya lumayan oke, dan kayaknya bakalan ada pantulan jangka pendek tuh bisa sampai ke 284, meskipun demikian trennya masih turun. Jadi MTrade tadi juga masih belum masuk di Bukalapak meskipun ada penguatan. Sekarang kita masuk ke saham Arto, kita cek saham Arto. Aduh, jadi lapar ya nih aku apa ya, kebayang semua makanan Solo tuh ada
bakmi Jowo, tim lo, tengkleng. Makanya visit Solo ya. Iya, Pak Budi, tim lo. Oke, Arto. Ada pattern mirip kayak inverse head and shoulders, tapi sebenarnya ini bukan inverse head and shoulders. Kenapa? Karena sebenarnya kalau head and shoulders itu dia didahului dengan tren turun, tapi sebenarnya ini didahului dengan tren naik. However, ini merupakan satu pattern yang merupakan perlawanan dari bull ya. Jadi bullnya ada satu perlawanan di sini. Cuman kalau kita ngelihatnya masih belum terlalu kuat di Arto ini, jadi wait and see dulu guys. Terus kemudian sekarang kita akan mulai beralih ke saham batubara ya, batubara terus metals, abis itu ke CPO. Tahu aja kalau aku belum makan ya, jadi agak-agak out of topic gitu. Sekoliwat iya nih, sekoliwatnya tutup terus. Misalnya tinggal di Jakarta atau Solo, aku di Solo nih. Oke, sekarang aku mau bahas saham batubara. Hari ini udah mulai aktif lagi dan juga CPO. Aku mulai start dari saham Adaro. Meskipun dia masih sideways, boleh lah ya kita perhatikan ya. Siapa tahu nanti breakout kita nggak ketinggalan kereta gitu. Oke, gelasnya unyu kan ya. Pasar klewer kata Pak Teddy. Aduh, kalau ingat Pak Teddy sama Pak Budi nih, aku malah ingatnya apa? Kuliner Bali. Oke, oh lupa balik kamera. Oke, saking kepikir makanan mulu. Ronde juga enak, aduh sen-sen, kamu bikin aku makin gak fokus. Baiklah, kita fokus dulu ya. Ini double bottom di Adaro, kita wait and see. Kayaknya udah mulai membaik ya, tapi tetap kita nunggu breakout dulu aja gitu ya. Kita tetap nunggu breakout. Jadi tadi M-Trade nggak masuk karena dia masih sideways gitu. Terus kemudian ada saham Indi. You and me Ubud. Oke, ada saham Indi. Ada saham Indi, tonton perhatikan di sini ini ada double bottom juga, resistannya di 25 tuh kuat banget. Jadi kita wait and see dulu deh. Indi kayaknya M-Trade udah masuk deh beberapa hari yang lalu. Let me check. Duh, gak ada. Oh, udah jualan 8 Juli. Oke. Ya, ingatan manusia terbatas ya, makanya ada yang namanya catatan di M-Trade. Oke, ini ITMG. Kita cek, M-Trade punya nggak sih ITMG? Ada ya ternyata ITMG nih. ITMG ya, masih hold. Nah, ITMG ini ada pattern. Ini kalau aku tarik garisnya dari sini aja deh. Pantesan bukan chart aku. Oke, mari kita lihat ITMG. Oh ya, ini ITMG, ini ada pattern inverse head and shoulders gitu. Terus dia berpotensi menuju targetnya di level 36775 atau 36800 gitu. Oke, terus kemudian PTBA. Oke, PTBA. Teman-teman coba cek di sini. Dia kan dulu ngebentuk lower high terus ya. Nah, yang menarik adalah hari ini tuh dia membentuk higher high dibandingkan di sini. High itu gunung. Terus kemudian ini low, ini high. Dia membentuk higher high dan higher low. Gunungnya lebih tinggi dari gunung yang sebelumnya, terus jurangnya lebih tinggi dari jurang yang sebelumnya. Nah, nanti teman-teman yang udah ngikutin aku IG live terus tiap hari kayak gini, itu ngikutin workshop Super Trader mestinya cepat ngertinya sih. Makanya kita berani bikin workshop Super Trader Express 2 hari 4 jam, jadi total 8 jam. Terus Senin, Selasa, Rabunya ada live trade gitu ya. Jadi live monitor market lah, bukan live trade, gak harus beli jual karena. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini dia ngebentuk higher high dan juga ngebentuk higher low. Nah, ini tanda apa sih sebenarnya? Ini tanda bahwa sebenarnya kondisi tren PTBA ini udah mulai cukup membaik, tapi belum bisa dibilang uptrend. Nah, kapan dia bisa dibilang uptrend? Dalam jangka pendek tuh kalau dia breakout dari 4150, artinya dia akan membentuk high yang lebih tinggi dari 4150, kira-kira kayak gitu. Oke? Terus kemudian promo-promo, iya dong Petrus. Pede lah.
Karena kita selalu kasih manfaat, kita kasih benefit. Gratis aja benefitnya banyak ya. Apalagi workshopnya ya. Oke, sekarang kita ke metals. Metals dan juga masih ada kaitannya dengan batu bara juga sih untuk Harum ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat ya. Harum tuh hari ini menarik banget. Hari ini menarik banget guys. Karena dia naik nih volumenya tinggi. Terus perhatikan di sini. Ini ada di 5 Juli. Terus 8 Juli itu hijau volume tinggi, meskipun di 8 Juli tuh hijaunya tuh candlenya doji-doji gini. Nah terus ini aku ada kasih 2 support ya, ada kasih 2 support di 13.20 dan juga di 1035 di bawah sini ya, di 13.25 dan 1035. Nah teman-teman bisa lihat nih, teman-teman bisa lihat di sini nih ya, 1330, 1025 nih, ini adalah support kuat. 1030 itu adalah target dari pattern head and shoulders-nya. Dan dia benar-benar ketahan di situ. Nggak heran hari ini IHSG ngebentuk double bottom karena banyak saham yang juga membentuk double bottom gitu. Jadi karena tren masih sideways gitu ya, kita nggak gelap, nggak kelihatan. Kalau sekarang kelihatan nggak? Sekarang kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Same one, ceker bakar. Aduh, di mana sih ceker bakar di Solo? Kok malah aku nggak ngerti ya. Yosua, Mani, M-Trade, misalnya, hahaha. Oke, kelihatan nggak ini? Tolong kasih feedback dong. Harum nih kelihatan nggak? Ya, aku anggap kelihatan lah ya, nggak ada feedback. Jelas banget, oke. Jadi ini dia kena support kuatnya di 13.20, target dari head and shoulders-nya. Nah, dia kalau mantul, belum tentu dia bisa sampai 2000. 2000 udah bagus banget, palingan cuma sampai 17.50 aja gitu. Dan jangan terlalu over PD dulu deh. Kalau menurut kita sih ini sebenarnya pantulan jangka pendek aja. Maka dari itu sebenarnya M-Trade tadi masuknya di saham komoditi itu cuman di United Tractor dan juga di Gosco. Nah, masih dari metals kita akan cek saham Antam. Cek. Oh, Harum M-Trade ada deh. Tadi ada beli deh. Sorry ya, lupa ya. Jadi Harum bagus, terus meskipun masih sideways ya, kita trading cepat aja, cuan bungkus aja, makanya di situ dikasih porsinya kecil. Terus Antam. Jadi istilah kata tuh nitip sendalnya di Harum. Nitip sendal tuh kalau dari satu sektor banyak, cuman beli satu doang gitu. Istilah kata tuh ngetes lah ya, ngetes kedalaman kolam. Tuh jangan pakai kedua kaki, ngetesnya pakai satu kaki. Jadi belinya satu doang. Antam juga dia mantul, tapi mantulnya volumenya nggak begitu tinggi, jadi kita nggak ambil Antam. Terus kemudian ada yang menarik lagi dari sektor metals yang cukup aktif tuh tadi TINS. Ini juga dia ada satu tanda reversal, dia berpotensi membentuk inverse head and shoulders untuk TINS. Jadi wait and see dulu. Dan kemudian untuk apalagi ya tadi, Inco. Inco ya. Oke. Ya, Inco nih teman-teman, dia baru mantul satu, masih spekulatif. Kita prefer kalau dia udah ngebentuk double bottom atau ngebentuk triple bottom gitu. Jadi itu lebih bagus akumulasinya. Oke, jadi wait and see dulu. MDKA juga sama, jangan dikejar guys. Kita mau bahas Antam udah cut loss lama, CRLS, M-Trade udah cut loss Antam itu sejak kapan ya? Tanggal 14 Juli dia rugi 6,7%. Terus kemudian aku mau bahas apa lagi ya? Oh, CPO menarik banget. Aku coba bahas CPO ya. Oke, sekarang kita lihat LSIP London, Sumatera, Indonesia. Dulunya London, Sumatera, Plantation. Jadi LSIP ini ada membentuk pattern inverse head and shoulders, meskipun patternnya enggak sempurna gitu. Jadi ini neckline-nya agak miring gini. Ada miringnya gini nih untuk LSIP. Nah, teman-teman, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini dia bisa naik dari target pattern ini sampai, kita coba ukur ya, kita coba ukur ketinggian patternnya. Aduh, miring-miring. Ntar deh.
Oke, copy paste. Ya, sekitaran 1275, sekitaran level itu. Terus kemudian selain LSIP, ada yang menarik kemarin sebenarnya aku udah bahas, Gosco. Gosco itu hari ini dia breakout dari pattern inverse head and shoulders. Jadi kalau teman-teman lihat di sini 1, 2, terus 3, ya tadi M-Trade ada masuk nih untuk Gosco-nya. Nah, jadi Gosco bisa sampai ke berapa nih? Gosco kalau kita hitung, bentar ya. Kita coba hitung ya, Gosco bisa sampai kemana ya? Aduh, apaan sih nih chartnya? Miring-miring, bentar. Copy, paste. 180. Sampai level 180 kira-kira di situ. Oke, terus kemudian ya jadi Gosco menarik. Tadi M-Trade ada masuk ke United Tractor dan Gosco kelupaan bahas UNTR-nya. Sabar ya guys, aku masih di CPO. United Tractors, kenapa kita ambil United Tractors? Ada yang menarik dari United Tractors di sini. Oke, jadi United Tractors ini dia berpotensi membentuk pattern. Ini dia berpotensi untuk membentuk higher low. Nah, kalau dia hijau gini, dia berpotensi untuk membentuk higher low. Kita wait and see dulu ya guys ya. Nah, terus di sini United Tractors ini juga ada pattern, potensi membentuk pattern. Banyak nggak ya? Ini pattern inverse head and shoulders sama double bottom tuh mulai banyak. Nah, ini nanti kita ajarin di workshop juga. Jadi kalau mau belajar di workshop langsung aja ke mtrade.id / super trader. Ya. Nih perhatikan, dia bisa sampai ke 33225. Nah, yang menarik 33225 ini adalah level resisten dari high yang sebelumnya ya. Jadi di tanggal 8 Juli. Oke, disclaimer on guys ya, disclaimer on ya. Oke, terus besok semua TP Gosco hati-hati. Belum tentu. Oke, habis United Tractor, Gosco, aku mau bahas properti sekarang. Oke. Andicia 9 kok banyak emiten yang inverse, head and shoulders, dan double bottom. Apakah tanda reversal atau karena emang emitennya turun terlalu dalam? Aku bilang sih udah turun terlalu dalam sih. Jadi ini pantulan jangka pendek aja. Bisa breakout, tapi cuman kita tetap manfaatin buat trading aja dulu gitu. Jadi sebenarnya tuh mau ada resesi, mau ada inflasi, market tuh tetap ada peluang guys. Makanya M-Trade ya masih trading. Cuman kalau teman-teman nggak confident ya nominalnya yang dikurangin gitu aja. Oke, aku mau bahas dari sektor properti. Kebayang bihun goreng Bu Citro sama kacang gorengnya sama tehnya tuh dia ramu, macem-macem teh jadiin satu, enak banget. Oke, sedikit fundamentalnya P1 ada Pantar ya, sama Coach William ya. Aku mau bahas buat saham properti dulu nih. Oke, aku start dari Ciputra Development. Tadi M-Trade ada beli gitu nih di CTRA. Ada beli di CTRA. Nah, dia sekarang tuh tadi lagi breakout tipis di 890 gitu. Dia breakout di situ. Terus kemudian ini sama juga nih, dia ngebentuk kayak mirip inverse head and shoulders meskipun bukan inverse head and shoulders, tapi ini merupakan satu tanda reversal. Nah, CTRA resistennya di 920, jangka pendek bisa sampai ke bisa sampai ke 970. Nah, terus kemudian selain CTRA aku mau ke BSDE, Bumi Serpong Damai. Oke, ini BSDE aku bersihin dulu chartnya. Nah, kalau dilihat BSDE ini ada pattern falling wedges. Falling wedges ini adalah tanda bullish reversal, tanda dia mau naik gitu. Jadi kayak pantulannya tuh bisa gini, twing, turun terus dia naik lagi kayak gitu. Ya, jadi BSDE sendiri ini supportnya kita adjust itu di level sekitaran 880 di 880. Kenapa? Karena 880 itu dia kena beberapa kali. Di 880 nih, kena di sini
kan dulu 890 ya, tapi dia ketika mau breakdown kena 880 mantul terus, ada di 4 Juli, 5 Juli, terus 14, 15 Juli, terus ada juga di tanggal 20 Mei gitu. Hai, my birthday. Oke, terus kemudian kita mau lihat lagi yang menarik hari ini, yang cakep banget tuh Sumarecon. Tadi kita masuk di Sumarecon. Cakepnya apa sih? Yang dimaksud cakep tuh cakep untuk jangka pendek gitu ya. Jadi jangka pendek. Nah, ini Sumarecon. Kenapa hari ini Sumarecon tuh menarik? Karena dia tuh ada, meskipun volumenya belum terlalu besar ya, dia breakout dari level resistennya di 565 di sini. Dia breakout di sini nih. Jadi ini satu level resisten yang dalam jangka pendek. Oke, kenapa? Ada double resisten di sini. Ini ada high-nya di 565, terus ini ada MA20 gitu. Jadi untuk SMRA dia path-nya bisa naik sampai 620, bisa turun lagi dikit, dan hopefully bisa sampai 680, tapi kayaknya ini udah mulai bottom. Oke, disclaimer on guys, stop loss kalau misalkan dia turun di bawah 545. Ada si Kitanton apa-apa nih? Ada cita-cita jadi bandar nggak? Nggak. Aku teman retail dari dulu, sekarang, dan selamanya. Chandrali jangka pendek biasanya berapa lama? Beberapa hari aja sih. Miss, nggak sambil ngemil, masalahnya gak ada camilan, adanya minyak kayu putih. Enak baunya. Ini katanya baunya rus, tapi nggak kayak bau rus sih. Terus ada lagi di sini ada cabai. Ada cabai, udah tuh doang. Oke. Mantur nih ya. Sumarecon. Terus aku nggak afdol nih kalau kita nggak bahas Pakuwon. Sekarang kita bahas Budi Kaimpoin dan Tani Ai sama makan naik pada waktunya. Pertanyaannya Pak, kapan? Tapi kapan? Oke deh, sekarang kita ke Pakuwon Jati. Pakuwon Jati hari ini juga naik, tapi M-Trade nggak ambil nih. Meskipun ya dia sebenarnya menarik juga, karena ya itu tadi prinsip quote on quote titip sendal. Titip sendalnya hari ini udah di CTRA dan SMRA. Apa sih titip sendal tuh? Ini saya istilahnya coach M-Trade sih. Mereka kalau ngomong, Miss kita titip sendal dulu di ini gitu. Artinya tuh beli satu doang atau beli dikit dulu, satu atau dua doang. Nggak semua saham di sektor itu dibeli karena belum terlalu bullish gitu ya. Oke. Sabar. Sabar ya. Ngecek dulu. Oke, aku mau bahas sekarang Akra, karena hari ini Akra lumayan rame nih, dan patternnya cakep. Oke, ini Akra ya. Jadi M-Trade tadi ada buy breakout juga di Akra, dan lagi-lagi ada pattern inverse head and shoulders. Wait ya. Sabar sebentar ya. Sabar ya, guys, sabar. Oke. Jadi targetnya berapa? Kalau ada pattern kayak gini, ada inverse head and shoulders begini. Ini di bentar ya. Kita ukur. Taruh di sini, gampang kan? Teknikal kan? Oke. Nah, nanti di workshop teman-teman bisa belajar lebih terstruktur pastinya. Bisa sampai 1250. Oke? Oke, terus sekarang kita mau bahas saham yang lain. Aku mau invite Coach William dulu deh. Jadi kelupaan di invite. M-Trade ID di mana ya? Oke. Invite. Sambil nunggu, banyak yang nanya SSMS. Sawit sumber emas udah ketinggian, jangan masuk guys.
Ini udah keluar candle merah di sini. Mau dia naik lagi, biarin aja dulu. Henry Kos, untuk yang baru mulai invest saat ini, beli saham apa untuk long term? Ada suggestion? Oke, ntar ya. Properti sih murah sih. Properti murah banget. BSDE itu murah, aku suka juga. Terus banking udah koreksi banyak. Bolehlah 4 perbankan besar, pilih 1 atau 2. Terus milih yang mana ya? Perbankan besar tuh udah 1 atau 2, terus pilih aja 1 atau 2, terus apa lagi ya? ASI udah turun banyak, boleh tuh kalau mau investing jangka panjang, disclaimer on guys. Oke, halo Coach William, selamat malam. Ya, halo Miss. Ya, malam. Kamu bisa agak naik dikit nggak? Jadi kameramu turunin biar nggak kepotong info workshop. Oke, very good. Mungkin mundur dikit. Ya, sip. Nice. Oke, Coach William. Bentar ya. Aku chat di WA sebentar. Oke, Will. Kita mau bahas tentang properti nih. Ada kemungkinan BI bakalan mempertahankan tingkat suku bunga pada rapat Dewan Gubernur nanti pada tanggal 20 sampai 21 Juli. Ya, apakah ini berpengaruh gimana nih buat sektor properti, bakalan pengaruh bagus nggak nih? Oke. Jadi ya benar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sih ada indikasi BI bakal mempertahankan suku bunga. Tentu kalau misalnya kita lihat kenapa BI bakal tahan suku bunga meskipun inflasi kita sudah di level 3,55 gitu ya, lebih tinggi dari BI rate. Tentu karena memang inflasi yang menjadi acuan dari BI itu adalah inflasi inti kita. Inflasi inti kita secara data memang masih di level 2,63% gitu. Jadi ada indikasi bahwa BI bakal mempertahankan tingkat suku bunga gitu ya. Jadi mungkin ini juga direspon oleh sektor properti pada hari ini bahwa kemungkinan besar dalam 2 hari ke depan ya BI ada kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga. So that's why kenapa saham properti naik hari ini. Alasan yang pertama itu tadi. Nah, yang kedua adalah tentu dengan adanya sentimen ini ya banyak orang mulai berekspektasi gitu ya bahwa dengan BI bakal mempertahankan suku bunga, lalu juga masih ada stimulus pemerintah terkait dengan free PPN sampai di bulan September nanti gitu ya. Jadi ini membuat banyak orang kembali berspekulasi bahwa kinerja sektor properti masih akan bagus setidaknya sampai di bulan September nanti gitu ya. Jadi memang ini salah satu yang menjadi katalis kenapa saham properti juga mengalami apresiasi pada hari ini. Nah, mungkin yang terakhir ya Miss ya, sedikit update ya. Kalau kita bicara marketing sales juga, ya kita juga ada merangkum beberapa data tentang marketing sales dari beberapa saham sektor properti. Semua rata-rata sampai per semester 1 itu inline dengan guidance mereka juga ya, kurang lebih sekitar 40-50% itu achieve, tercapai gitu. Jadi mungkin kombinasi ketiga alasan inilah yang membuat kenapa sektor properti terapresiasi ya pada hari ini dan juga memberikan sedikit angin segar buat outlook sektor properti sampai minimal di bulan September nanti atau di kuartal ketiga nanti gitu misalnya. Menarik banget gitu ya. Jadi SMRA dia kepengaruh juga. Dia tadi udah dibahas ya. Ada yang belum dibahas nggak ya saham-sahamnya properti? Semua sudah. Cetra, Pawon, by the way, sekilas ya, itu marketing sales mereka juga cukup inline, terutama CTRA tadi baru mencatatkan marketing sales sebesar 3,8 triliun, 3,8 triliun itu sudah 50% dari guidance mereka. Jadi overall sih rata-rata semua achieve ya, Miss. BSDE, bentar ya, kita lihat ya. Nah, kalau BSDE sampai ke semester 1, mereka belum ada Miss, belum ada rilis ini ya laporannya. Jadi yang kita rekap itu cuma ada Citra, Powon, MTLA, Semra, Dimas, sama Trin ya. Jadi dari ke-6 emiten ini rata-rata achieve dari target mereka di semester 1 2022 gitu. Ini loh, Coach. Kayaknya kalau Coach William nongol, ini nggak bahas akses tuh nggak seru, hardware gitu ya, nggak seru ya, gitu. Kayaknya tuh netizen tuh, wah wis. Aku bahas teknikal deh. Ya. Oke, jadi hardware akses ini dalam jangka pendek dia berpotensi untuk membentuk triple bottom. Aku hapus ya, chartnya kayak gini aku hapus.
Nah, ini kira-kira kayak gini nih. 1, 2, 3. Dia berpotensi untuk membentuk triple bottom kayak gini nih gitu ya. Ini aku bisa diomelin sama coach-coachnya nih. Udah digambar rapi-rapi, aku uret-uret. Ya, anyway, ya ini triple bottom nih. Oke ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini triple bottom, dia hari ini mantul hijau, jadi ASES tuh masuk dalam watchlist M-Trade juga. Besok bocoran guys, ada watchlist lain di M-Trade, kita bahas di morning briefing besok ya. Oke, Coach William, ada update nggak nih tentang ASES atau mau ke saham yang lainnya nih? Jangan digodain loh teman-teman, nanti Coach Williamnya kesel nggak mau IG Live lagi loh ntar. Iya, oke. Sebenarnya sih story-nya Asus kurang lebih masih sama ya, cuma menarik untuk diperhatikan bahwa kalau aku lihat sendiri ya, sebenarnya masih ada downside yang perlu kita antisipasi, terutama dalam hal nilai tukar rupiah kita yang memang cenderung melemah ya. Bahkan hari ini tadi kita lihat rupiah kita udah sampai 15.000 lagi. Nah, biasanya kalau rupiah kita melemah, ini sedikit agak krusial sama Asus. Kenapa? Karena pengadaan inventory mereka ataupun sebagian besar belanja inventory mereka itu menggunakan US dollar. Jadi kalau ketika rupiah melemah, otomatis mereka harus membeli belanja modal yang lebih besar lagi cost-nya gitu ya. Cuma tentu kalau kita bicara sisi positifnya, ini yang harus teman-teman sadari adalah bahwa dengan harga sekarang sebenarnya segala macam risiko itu sudah hampir di price in gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di harga ASES di hari ini itu sama harganya ASES pada tahun 2012 lalu. Jadi teman-teman bisa bayangkan sekarang harganya 700-an, terus ASES pernah nembus di harga 1.900, hampir 2.000, sempat 2.000 dan sekarang turun lagi ke 700 gitu. Harga yang sama di tahun 2012 gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hampir sebagian besar risiko di ASES itu sudah di price in. Jadi sebenarnya kalau kita punya view untuk jangka panjang, seharusnya sekarang itu sudah bisa mulai mengakumulasi saham ASUS. Nah, kenapa? Selain kinerjanya masih bagus, fundamental ASUS itu masih bagus sekali. Karena apa? Karena ASUS adalah salah satu perusahaan yang free loan, ya tidak ada hutang sama sekali. Dan jangan lupa juga dari sisi cash-nya, ASUS ini punya cash on hand sebesar 2 triliun ya. Tidak ada perusahaan yang kita pikir cukup solid seperti salah satunya adalah ASUS gitu. Jadi kita pikir sih untuk saat ini bisa dipertimbangkan untuk mulai akumulasi secara perlahan gitu. Tapi jangan all in ya gitu, karena downside-nya masih ada gitu, Miss. ASUS atau S Hardware? Sama ya? Apa aja menarik. Jahat nih tadi jendat. Oke, tadi ada pertanyaan bagus. Ada yang nanya gini, itu bukannya bearish rectangle ya? Oh, very good question. Jadi pada pintar semua ya, technical sejak saya IG Live gratisan dari 2020 ya. Nih, ini 3 double bottom, potensi membentuk double bottom. Jika double bottomnya failed, maka dia akan membentuk rectangle. Tapi sementara ini, kalau double bottom belum, kok double bottom sih? Triple bottom. Ya, jadi ini dia membentuk triple bottom potensinya. Kalau misalkan triple bottomnya failed, dia nggak bisa breakout di 800, terus dia turun lagi, maka dia akan membentuk rectangle gitu, oke? Tadi Fulandra. ASES masih saudara wajah ASES, karepmu lah, karepmu. Hari ini asing masih net sell atau jual bersih di regular market sebesar 225,78 miliar. Jadi, teman-teman tetap bersabar, punya duit ya, sabar-sabar dikit. Si Aseng masih jualan di MDKA 176 miliar, BRI 175 miliar, BNI 38 miliar, Pegas 32, dan BCA 30 miliar, artinya jualannya udah makin sedikit. Ya, sabar-sabar ya. Kalau feeling aku sih, ini nggak lama lagi akan ada reversal dalam jangka pendek gitu, oke? Nah, tadi ada yang nanya buat investasi jangka panjang gimana nih? Udah boleh beli belum? Sama apa aja? Perbankan gede itu udah banyak koreksi, jadi teman-teman udah boleh lah mulai kolek dikit-dikit, terus kemudian ASI juga udah boleh mulai kolek gitu ya. Terus untuk S Hardware tadi juga disclaimer ya guys, aku sih punya untuk investment juga, karena aku suka bisnisnya jelas gitu, dan fundamentalnya juga menarik meskipun ya sekarang trennya lagi turun. Tapi mindset investor dan mindset trader kan nggak bisa dicampur. Kalau mindset investor,
makin turun, makin murah valuasinya, selama perusahaan masih bagus justru makin dibeli. Tapi kalau trader kebalik tuh, trader itu belinya saham yang mau naik, jangan saham yang tren turun. Nah, mau naik tuh dua macam. Yang pertama jangka pendek dengan kita melihat reversal candle, atau jangka menengah. Kalau jangka menengah kita melihat reversal pattern. Jadi itu dipelajari di workshop Super Trader. Teman-teman yang mau ikut, ini udah sisa berapa hari aja, langsung aja ke mtrade.id/super trader. Ngomong-ngomong aku nervous guys, udah lama nggak workshop meskipun online. Oke, Coach William, UNTR gimana kabarnya nih sama Gosco dan juga Akra? Oke, kita bahas satu-satu ya dari UT ya, UNTR ya. Jadi memang salah satu yang mungkin yang paling banyak direspon oleh investor itu terhadap UT, yang pertama kita tahu ya kemarin mereka baru ada aksi corporate action terkait buyback. Ya, jadi buybacknya cukup tinggi, value-nya sebesar 5 triliun. So ini bisa mengindikasikan bahwa manajemen masih cukup yakin sama prospek dari UT sendiri. Dan yang kedua, ya kalau teman-teman tahu ya, kalau kita buyback, ada kebijakan buyback itu sangat bagus buat pemegang saham. Kenapa? Karena otomatis ketika ada buyback, otomatis share outstanding dari suatu company itu bisa jadi lebih sedikit, gitu, lebih sedikit. Dan pada ujungnya itu akan menguntungkan investor. Kenapa? Karena EPS-nya bisa naik. Karena semakin kecil share outstanding akan semakin bagus kinerja EPS ke depannya kalau misalnya perusahaan mencatatkan kinerja pertumbuhan ya pada laba bersihnya gitu. Jadi memang ini yang paling banyak direspon positif oleh investor. Nah, bagaimana secara bisnisnya gitu ya. Nah, kita tahu ya harga batu bara dalam 2 hari terakhir itu sudah turun 8%. Ya, kita bicara UT pasti kita bicara tentang prospek sektor batu bara pastinya gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa batu bara bisa turun nih 8% dalam 2 hari terakhir gitu ya. Tentu ini ada sedikit pengaruh dari membaiknya hubungan antara China dan juga Australia, yang dulunya Australia merupakan partner utama China dalam hal pengadaan batu bara ya. Jadi dengan adanya sedikit baiknya hubungan mereka, otomatis ada kemungkinan supply batu bara dari China akan kembali terpenuhi dari Australia gitu ya. Cuma kembali lagi teman-teman, kalau demikian, apakah sektor batu bara akan mulai melempem gitu ya? Nah, kita pikirnya sih enggak ya. Karena apa? Karena memang demand dari demand batu bara itu masih cukup tinggi sampai semester 2 nanti, sampai akhir tahun. Kenapa? Karena kita nggak bicara permintaan dari China aja, tapi kita bicara permintaan yang kuat dari Eropa yang memang sampai per hari ini mereka tuh lagi butuh energi ya, butuh batu bara untuk membangkitkan mereka setelah mereka krisis energi gitu. Jadi kita pikir sih ini hanya temporary, dan kalau kita tarik agak lebih panjang seharusnya batubara masih akan cukup strong sampai akhir tahun nanti gitu ya. So that's why kenapa kita pikir UT masih menarik di luar dari fundamental yang masih atraktif, tapi memang prospeknya juga kita pikir masih cukup cerah at least sampai di akhir tahun 2022 nanti, yaitu kalau UT ya. Nah, sekarang kita bicara tentang bisa Gosco tadi ya, komoditi CPO ya tadi ya. Iya, sebelum ke Gosco aku mau kasih tahu dulu guys, kita habis bedah emiten sama TOWR, dan bedah emitennya tuh bagus banget, menarik banget kemarin, pertanyaan-pertanyaannya jangan disampaikan sama tim coach kita juga tajam, bagus banget. Jadi buat teman-teman yang member mtrade, tolong masuk ke menu education. Ya, education tuh di sini nih. Saya bentar, tak kasih lihat ya, sabar ya. Jadi jangan cuma trading signal doang. Bukan stock pick-nya doang yang dilihat dong. Teman-teman masuk ke menu education. Nih, dilihat di sini ada education, klik. Nah, terus boleh all atau boleh masuk ke seminar sih. All juga nggak apa-apa. Terus search di sini. Search, masukin TOWR. Ya, bedah emiten. Nah, ini ada video bedah emiten TOWR. Ini bagus banget. Durasinya cuma 67 menit dan tonton bisa skip. Ini ada Pak Adam Givari dari TOWR ya. Jadi Vice President TOWR. Oke. Baru aja fresh from the oven 13 Juli kemarin. Jadi masih relevan banget, tonton langsung lihat video itu. Oke. Terus Coach William tadi mau bahas sama apa ya, Gosco dan Akra, silahkan. Oke. Kita lanjut ya untuk bahas saham Gosco dulu ya. Jadi memang kalau Gosco sebenarnya sih secara fundamentalis sih mereka ada sedikit respon positif dari kinerja mereka ya di kuartal 1 kemarin. Mereka memang mencatatkan pembalikan dari rugi menjadi laba ya. Kalau saya lihat sih catatan saya lihatnya mereka untung sekitar 42 bio di kuartal 1 gitu. Jadi memang setelah rugi bertahun-tahun akhirnya mereka di kuartal 1 kemarin mengalami profit. Nah, kita aspek ke depan tentu profit dari Gosco ini bakal sustain. Kenapa? Karena satu sisi demand dari CPO masih cukup strong.
Yang kedua juga kita masih apresiasi juga kebijakan pemerintah yang sekarang kembali merelaksasi pajak ekspor CPO ya, dan ini sangat menguntungkan bagi beberapa emiten yang memang memiliki exposure tinggi untuk penetrasi ekspor. Nah, meskipun Bosco tidak terlalu memiliki exposure untuk penetrasi ekspor yang tinggi, cuma kita pikir Bosco masih punya implikasi positif dari demand CPO yang kita expect masih cukup tinggi gitu. Jadi mungkin dari sini ada alasan kenapa Bosco mengalami apresiasi, dan kita pikir untuk sampai tahun 2022 nanti kinerjanya masih diprediksikan masih cukup solid gitu, Miss. Oke. Aku mau jawab pertanyaan Henry Kos, tapi ini karena pinnya cuma bisa satu, tolong dijawab dulu pertanyaan Pak Budi Kaing. Pak Budi nanya laporan keuangan kuartal 2 kayaknya bakalan bagus untuk saham-saham komoditi ya. Silakan dijawab, aku mau ngepin pertanyaan dari Henry Kos. Silakan. Ya, betul ya. Jadi memang kalau di batubara ya pastinya ya, kemarin ya teman-teman ya, itu ada satu saham batubara yang udah ngerilis laporan kinerja keuangan, itu adalah Mitra Bahtera Segara Sejati. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, itu kinerja saham itu perusahaan ini bukan perusahaan batubara ya, tapi perusahaan pengangkutan energi batubara. Nah, kalau teman-teman lihat, MDSS kinerja itu bisa tumbuh secara bottom line itu tumbuh 6 ribuan %. Jadi ini adalah salah satu sinyal bahwa result kinerja saham batubara bakal bagus. Karena apa? Karena di luar dari memang harga batubara yang lebih tinggi, tentu yang kedua juga kita sebagai produsen tentu mendapatkan benefit dari sini gitu ya. Jadi ini yang membuat kenapa ya benar ya tadi ada ekspektasi kinerja kuartal kedua bagi beberapa saham komoditas batubara akan sangat bagus sekali. Nah, ekspektasi saya sih yang paling bagus nanti yang bakal dirilis itu yang pertama pastinya ITMG, yang kedua PTBA, yang ketiga juga kita pikir ada orang juga mendapatkan kemungkinan besar result yang bagus di kuartal 2 ini gitu. Oke. Sebelum aku jawab pertanyaan Henry Kos, aku mau bahas satu saham dulu, WIRG. Ada yang nanya, ini hari ini naik mau dibeli atau ini justru kesempatan exit ya. Kalau kamu nanya apakah ini kesempatan exit, asumsiku kamu punya saham ini. Dan karena saham ini downtrend ya, sempat downtrend lumayan, asumsiku kamu sempat nyangkut. Jadi kalau udah nyangkut, jangan average down, terutama saham-saham yang secara liquidity-nya agak kurang. Hari ini volume transaksinya lumayan tinggi, mungkin ada sedikit akumulasi, tapi sebaiknya gunakan untuk kurangin posisi aja. Terutama kalau posisi kamu nyangkutnya tuh agak lumayan banyak gitu. Resisten 1 di 670, resisten keduanya sekitaran 945, 940 ya. Jadi manfaatkan kenaikan untuk kurangin posisi. Terus aku mau bahas pertanyaan dari Henry Kos. Mindset hold selamanya itu tujuannya apa ya? Kalau sudah dapat sekian beggar, masa nggak dijual? Kapan nikmatin cuannya kalau begitu? Ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya dalam berinvestasi jangka panjang, saya pribadi itu juga bukan tipe yang hold forever. Ya, maklumlah, aku tuh juga startnya aku dari seorang trader. Cuman aku juga kalau investasi untuk saham yang bagus-bagus, seandainya aku dapat dari valuasi yang murah, aku juga nggak mau kecepatan jualnya gitu. Contoh kayak kemarin dapat ICBP di ICBP dapat di sekitaran bulan sebelum Februari, itu sebenarnya posisinya sekarang untungnya belum gitu banyak gitu. Karena kan di Maret sempat turun lumayan tuh sampai keseret 20-an %. Tapi aku nggak mau, meskipun dia turun atau naik, aku nggak mau terlalu cepat ngejualnya karena aku ngelihat valuasinya masih murah. Nah, terus kayak BCA itu juga sama. Jadi dapat waktu itu valuasinya agak-agak murah, aku masih akan hold sampai kapan sih? Sebenarnya gampang. Kalau patokannya pakai valuasi, nanti jualannya pakai valuasi juga. Jadi kalau kita belinya pakai valuasi di bawah rata-rata atau di bawah standar deviasi -1, bahkan di bawah standar deviasi -2, berarti jualannya kapan? Jualannya kalau dia di atas rata-rata atau di atas standar deviasi +1 atau di atas standar deviasi +2 gitu. Nah, itu investor yang pengen profit taking. Tapi kalau investor yang sejati macam Warren Buffett gitu, memang dia beli perusahaan. Dan sebenarnya teman-teman nggak bisa ngikutin Warren Buffett plek-plekan ya, kayak misalkan Warren Buffett atau Om Lo Keng Hong gitu, karena mereka mungkin beli dalam jumlah yang sangat banyak sekali, dan saya nggak tahu apakah dapat harga spesial atau enggak, aku nggak ngerti, karena mungkin saking belinya saking banyaknya di pasar negosiasi, aku nggak ngerti juga sih gitu. Tapi kalau Warren Buffett sih, iya,
karena belinya saking banyaknya dia dapat harga yang di bawah harga market gitu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin nggak bisa kalian copy plek-plekan sebagai investor retail. Maka dari itu sebagai seorang retail itu patokannya ya chart, antara chart harga saham atau chart valuasi. Semoga bermanfaat. Henrikos, pertanyaan kamu bagus, bisa jadi podcast nih, bisa jadi YouTube. Silakan dilanjutin, Coach William. Akra udah belum tadi? Oke, ya Akra belum guys. Jadi kita juga langsung sedikit bahas ya untuk Akra. Jadi memang Akra ini yang paling santer sentimen yang kita pikir cukup atraktif itu adalah beberapa sentimen dari Freeport ya, yang kemarin baru saja membangun hilirisasi produk di JIP yang memang itu dimiliki oleh Akra ya, itu di daerah Surabaya gitu teman-teman. Jadi memang banyak orang expect dengan adanya dengan adanya corporate action ini sangat benefit buat Akra. Kenapa? Karena ditaksir nilai dari transaksi ini dalam membangun hilirisasi ini itu mencapai 40,6 triliun rupiah gitu. Jadi ini memang size-nya besar sekali dan tentu dalam jangka panjang ini sangat menguntungkan bagi JIP yang dikelola oleh Akra gitu ya. Jadi memang satu sisi aku pikir satu respon yang sangat positif sekali ya bagi market terhadap sentimen ini. Nah, mungkin sentimen lain yang mendukung kemungkinan prospek kinerja Akra lebih baik adalah dari guidance perusahaan ya, di mana memang perusahaan menargetkan bahwa secara top line bisa tumbuh 7%. Ya kita pikir itu sangat relevan ya dengan kondisi sekarang, apalagi dengan kinerja kuartal 1 yang kita lihat semua masih inline sama ekspektasi gitu. Jadi kita lihat sih secara prospek kinerja bagus, dari ada sentimen hilirisasi dari Freeport bagus, dan that's why kenapa kita pikir Akra dan jangka pendek jangka menengah panjang masih cukup atraktif gitu misalnya. Kasihnya beca chartnya apa bukan downtrend? Iya, lagi downtrend. Tapi kalau investing kan aku udah bilang tadi ya, investing tuh cari saham yang lagi turun, lagi murah gitu. Beda sama trader. Anyway, tonton, aku mau makan dulu. Itu aku tadi di GoFoodin sama suamiku beliin apa tadi ya? Bihun goreng Pucitro Solo. Jadi teman-teman yang belum ke Solo, ayo main ke Solo, Coach William ke Solo. Bawa babynya jalan-jalan ntar. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, sehat selalu, salam profit. Dan jangan lupa join workshop Super Trader Express Sabtu nanti dan juga hari Minggu. Daftar di mtrade.id/super trader. Thank you. Di mtrade lagi ada promo kayaknya. Langsung aja ke mtrade.id ya. Dadah. Dadah Coach. Good night. Bye-bye. Yeah, thank you.